Ada beda ulama-ulama salafus saleh. Maka supaya jangan Bapak Ibu yang rahmat Allah, jangan kita terkicu, mudah dibingungkan oleh ustaz-ustaz atau ahli-ahli kelompok-kelompok yang mereka selalu mengatakan Quran Sunnah, maka awak harus punya kriteria ulama seperti apa yang kita ikuti. Jadi setelah kami telusuri dan kami pahami, ada 5 kriteria. Mungkin ustaz-ustaz kita di sini mungkin hanya 3 kriteria saja, atau mungkin 10 kriteria. Tapi kalau kami menengok ada 5 kriteria ulama yang harus kita ikuti. Supaya apa Bapak yang dirahmati Allah, kita tetap dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kita harus tetap di dalam ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama, kita mengikuti ulama yang ada isyarat dari Nabi akan kelahirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rzuqna rahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min warasatil anbiya wal mursalin. Amin. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, alim ulama, cerdik, pandai, tokoh-tokoh masyarakat, nenek mama dan tuan-tuan pemangku adat, yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, ustaz-ustaz, ulama-ulama kita, para khalifah, para mursyid, para alim ulama, cerdik, pandai, dan yang juga kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada subuh hari ini. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis yang penuh berkah ini. Semoga dengan hadirnya kita di majelis yang penuh berkah ini, Allah tempatkan kita nanti bersama hamba-hamba Allah yang mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan banyaknya kita bersyukur kepada beliau, kita termaktub ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua kami yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, menjadi suatu kebanggaan bagi kami pada subuh ini bisa hadir bersama penjaga-penjaga benteng-benteng ahlu sunnah wal jamaah. Saya lihat di sini semuanya pendekar-pendekar aswaja yang akan tetap menjaga ahlu sunnah wal jamaah di negeri Seribu Suluk ini, yang sampai hari kiamat tetap bergelar dengan negeri Seribu Suluk. Negeri orang-orang yang berzikir, negeri orang-orang yang suka mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang suka membid'ahkan, bukan suka menyesatkan, apalagi mengkafirkan sesama muslim. Bapak Ibu orang tua kami yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kajian kita pada subuh ini, kriteria ulama yang harus kita ikuti. Sebagaimana yang disampaikan Ustaz Zulkifli tadi, bahwa umat Islam hari ini banyak yang sudah terpapar virus-virus yang menyesatkan, virus-virus yang menyebabkan perpecahan di antara umat Islam, sehingga umat Islam bingung saking banyaknya ulama atau ustadz yang mereka juga menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan.
Saya Bapak Ibu yang merahmati Allah, entah setuju entah tidak, termasuk ustaz-ustaz kita di sini, saya malahan berpikir untuk menyesatkan umat Islam ini sangat mudah. Kalau ingin menyesatkan umat Islam ini sangat mudah. Dan untuk menyesatkan umat Islam ini menggunakan kitabnya sendiri. Kalau kita bawa kitab-kitab yang lain, saya yakin umat Islam tidak akan tertarik. Kita bawa paham liberal, kita paham sekuler, kita paham komunis, pasti menolak semuanya. Tapi kalau dibukakan Al-Quran di hadapan Bapak Ibu, diletakkan kitab hadis di hadapan Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka semuanya akan tertarik, semuanya akan datang untuk mengikuti pengajiannya. Karena apa? Karena kita punya keyakinan bahwa Al-Quran dan Sunnah datangnya dari Allah dan Rasulnya. Betul Bapak Ibu? Kalau kita sudah punya keyakinan bahwa Al-Quran dan Sunnah yang akan menyelamatkan kita di dunia ini, maka hati dan perasaan kita mudah dibawa, mudah diarahkan. Tinggal sekarang yang mengarahkannya itu amanah atau tidak dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Apakah kita hafal Quran? Tidak. Kalaupun ada hafal, apakah kita paham isi kandungannya? Tidak. Ketika sang ustaz menyampaikan ini ayatnya, ini hadisnya, yang kami sampaikan hanya qala Allah wa qala Rasul. Yang kami sampaikan firman Allah dan sabda Nabi. Tapi pemahamannya diambil dari akalnya sendiri. Kira-kira Pak Ibu yang merahmati Allah bisa nggak membedakan mana pemahaman yang sesuai yang diinginkan oleh ulama atau yang diinginkan oleh sang ustaz? Nggak bisa. Maka yang paling mudah menyelesaikan umat Islam menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalinya menurut sapu dulu. Itu yang menyesatkan umat Islam. Saya Pak Ibu yang merahmati Allah, entah ditakdirkan Allah, saya berjumpa dengan aliran-aliran sempalan. Kalau di istilah MUI, aliran-aliran yang menyimpang itu disebut dengan aliran sempalan. Saya pernah berhadapan dengan mereka Pak Ibu yang merahmati Allah, langsung dialog. Waktu itu saya katakan Pak Ibu yang merahmati Allah, cobalah Pak buat pengajian itu di masjid supaya masyarakat jangan resah dengan pengajian yang kalian buat. Kalian pengajiannya tengah malam, jam 2 malam, tutup jendela, tutup pintu, baru diadakan pengajian. Coba kalian bawa ke masjid, sampaikan siapa gurunya. Karena di masjid itu nak sadunya hangkong, nak sadunya bodoh. Ada yang rajin membaca, ada yang biasa duduk di kedai kopi yang analisanya tajam. Ketika ada satu permasalahan yang disampaikan agama ini, dia bisa mencernanya, dianalisanya. Ada yang rajin membaca akan menjadi perbandingan. Kalau guru kalian itu salah, tergelincir, ada yang mengingatkan. Tapi kalau tidak kalian adakan di masjid yang muridnya seperti kalian semua dan gurunya pun agak hangkong-hangkong sekoci, salah dia. Siapa yang akan meluruskan? Siapa yang akan mengingatkan? Lalu apa kata Bapak itu, Bapak Ibu yang merahmati Allah? Ini ayat nih Pak, ayat yang dipakainya. Langsung dia mengeluarkan ayat surat Al-Baqarah ayat 6. Apa gunanya Pak Puan? Kita lihat, kita bikin pengajian di masjid. Allah sendiri, tengoklah mereka, ada yang hadir, ingkar mereka semua katanya. Tengok dalam ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir diberi peringatan, tidak diberi peringatan kepada mereka, sama saja mereka tak akan beriman. Kiru-kiru saya tanya Pak Ibu yang rahmati Allah, cocok nggak ayat ini diletakkan? Cocok nggak diletakkan kepada kita yang muslim? Cocok atau tidak? Kalau bagi yang paham sedikit tentang Al-Quran,
mana ayat Makkiyah, Madaniyah, mana ayat tentang orang muslim, ciri-ciri muslim, mana ayat tentang munafik, mana ayat yang berisi tentang orang kafir, pasti dia bisa memilihnya. Tapi bagi orang awam, didoktrin dengan ayat tentang orang kafir, dia tidak tahu diterima dan dimakannya, Pak Ibu yang merahmati Allah. Lalu saya katakan, Pak Ibu yang merahmati Allah, Pak, tahu nggak apa ayat ini menceritakan tentang apa? Jawabannya apa, Pak yang merahmati Allah? Yang penting ikut ayat Pak Gua. Yang penting ayat. 100% benar nih ayat. Katanya, masa Pak Gua nak tahu? Terus saya katakan, jangankan 100%, ayat ini 1000% asli ayat Al-Quran, tapi pemahaman Bapak tidak benar terhadap ayat ini. Kan lebih senang menyesuaikan umat Islam dengan ayat Al-Quran. Disimpangkan seperti Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Teroris, ketika mereka melakukan aksi, apakah mereka tidak menggunakan ayat Al-Quran? Menggunakan ayat Al-Quran. Sedangkan ketika mereka beraksi, mereka mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ayat apa yang biasa mereka baca, Bapak Ibu yang rahmati Allah, untuk mendoktrin pengikutnya? Kalau ayatnya biasanya, waqtuluhum haitsu sakiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian jumpa. 100% Pak. Kalau Bapak Ibu yang tidak tahu meletakkan posisi ayat, kapan penggunaan ayat, didoktrin dengan ayat ini pasti terima. Apa dikatakan ini ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk membunuh orang kafir. Waktu luhur, pagi, siang, malam, sore, 5 kali pengajiannya, 5 kali itu orang itu nyampe itu pasti akan diterima. Padahal ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah turun dalam pada saat kita berperang, bukan dalam keadaan damai. Umirtu dalam hadis, an uqatilan nas. Kata Nabi, aku diperintahkan oleh Allah SWT. Umirtu, aku diperintah. Berarti kalau Nabi diperintah, berarti umatnya juga diperintah. Nah, itu doktrinnya. Nah, setelah itu pulang dari sekolah jadi terorisan. Waktu lu pulang. Nah, itu umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia hatta tasyhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sepintas pemahamannya Pak Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, bodoh. Pulang dari siko, panggilnya ucapkan la ilaha illallah, nona ayat bodoh. Apakah pemahaman yang seperti ini Pak Ibu yang dirahmati Allah? Tidak. Ini ketika saat terjadi perang. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Usamah bin Zaid pernah dilaporkan kepada Rasulullah SAW ketika dia sedang beradu dengan seorang kafir Quraisy, kemudian terdesak ketika dalam perang, kemudian dia yang kafir mengucapkan la ilaha illallah, maka tetap dibunuh. Rasulullah marah. Itu maksudnya ada hadis, kalau dalam perang mau dia berpura-pura, tidak berpura-pura, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh bukan seperti tadi pahamannya, keluar kita dari sini jumpa orang kafir ucapkan la ilaha illallah, kalau enggak tusuk bunuh. Ayat ini yang dijadikan. Maka untuk menyelesaikan umat Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang paling mudah itu dengan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Bukan ayatnya yang sesat, bukan hadis yang sesat, tapi pemahamannya yang disesatkan. Termasuk yang suka membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan umat Islam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena banyaknya kelompok aliran, kalau enggak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, turun ke lapangan, cari di tengah masyarakat, itu tanggung banyak. Ada juga, saya dulu berhadapan Al-Quran Bayan, katanya berhadapan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan salah seorang daripada anak Jatirokan ini yang saya dapat informasi lah menjadi syekh. Kalau tidak salah orang Lekopan, ada pengajian. Kadang-kadang turun sampai ke Topi, sampai ke Muara Musuh.
Ada dari Pekanbaru. Sama ayat hadis juga yang disebutkan Pak yang rahmati Allah. Maka saya mengatakan Bapak Ibu yang rahmati Allah, maaf mungkin yang ikut pengajian Salafi dan aliran sempalan itu boleh. Metodenya itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi pemahamannya tidak mengikuti pemahaman para ulama salafus saleh. Sama Pak Ibu yang rahmati Allah. Maka saya punya pandangan tersendiri, saya nggak tahu lah ustaz yang lain. Kalaulah dia selalu mengatakan satu kelompok, satu aliran, atau seorang ustaz selalu mengatakan kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini Bapak Ibu yang rahmati Allah, dalam bayangan saya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, pemahamannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para ulama salafus saleh. Pasti tetap menyimpang. Kalimat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu untuk di karangan ulama mujtahid, bukan untuk orang kita awam. Kalau ulama mujtahid, ulama mazhab, memang ulama yang diakui keilmuannya, ketika mereka terjadi debat antara mereka, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Seluruh alat-alat yang digunakan untuk memahami Al-Quran Sunnah sudah ada di otaknya Pak Ibu yang rahmati Allah. Ketika berbuka Al-Quran, buka satu ayat, ilmu nahunya sudah terbayang di dalamnya, tasarrufnya terbayang di dalamnya, tajwidnya terbayang, tafsirnya terbayang, kaidah-kaidah tafsirnya sudah terbayang, semuanya sudah terbayang dalamnya. Kalau awak yang terbayang apa Pak Ibu yang rahmati Allah? Hanya susunan ditambah bekono tahunya bekono terjemahnya mainannya. Kembali ke Sunnah, tengok terjemahannya. Itu orang awam. Kalimat ini cocoknya untuk para ulama, bukan untuk kita. Kalau untuk kita Pak Ibu yang rahmati Allah, yang terbayang cuma susunan huruf, kemudian Pak Ibu yang rahmati Allah hanya tahu artinya dari terjemahan. Contohnya lah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu biapa atau ulama. Kalau ulama tahu, kobinya biko, ismiko, terambil dari kata ini. Sadunya dikaji orang itu. Awaknya kan cuma tertulis sama yang bawahnya. Kemudian dari bawahnya, bi dengan nama Allah. Tapi kalau ulama tafsir, bi itu tafsirnya apa? Aduh, kedudukannya sebagai apa? Sebagai apa? Kenapa pakai bi? Kenapa nggak pakai langsung saja billahi? Kenapa pakai ismi? Itu jadi pertanyaan di kalangan ulama. Jadi nampak. Maka Imam Syafi'i itu apa Ibu yang rahmati Allah, Al-Quran itu seperti sehelai kertas. Ketika dia melihat Al-Quran itulah nampaknya sadunya. Kalau awak nengok Al-Quran itu yang terbayang, sampulnya sama yang Al-Quranul Karim. Kalau Imam Syafi'i terbayangnya, nampaknya Pak Ibu yang rahmati Allah dari juz pertama sampai juz terakhir. Ketika ayat tentang Al-Quran, bayangnya sadunya. Ayat tentang sholat, bayang langsung. Ketika ingin dia membahas tentang zakat, semuanya nampak ayat-ayat berkaitan tentang zakat. Kemudian ketika dia membayangkan hadis, terbayang pula hadis-hadis berkaitan tentang zakat. Awak Ibu yang rahmati Allah, anak-anak kita hafal 30 juz betul. Ketika ditanya, coba sebutkan sama aku dulu ayat-ayat tentang sholat. Nah, bingung itu. Kalau lihat anak Bapak Ibu yang rahmati Allah hafal 30 juz panggilnya. Nah, coba sebut dulu ayat-ayat tentang sholat, ayat-ayat berkaitan dengan sholat. Bingung. Tapi kalau suruh baca dari alif lam mim, tapi betul apa Ibu? Ada beda ulama-ulama salafus saleh. Maka supaya jangan Bapak Ibu yang rahmat Allah, jangan kita terkicu, mudah dibingungkan oleh ustaz-ustaz atau ahli-ahli kelompok-kelompok yang mereka selalu mengatakan Al-Quran Sunnah. Maka awak harus punya kriteria ulama seperti apa yang kita ikuti. Jadi setelah kami telusuri dan kami pahami, ada 5 kriteria. Mungkin ustaz-ustaz kita di sini mungkin hanya 3 kriteria saja, atau mungkin 10 kriteria. Tapi kalau kami menengok ada 5 kriteria ulama yang harus kita ikuti. Supaya apa-apa yang dirahmati Allah, kita tetap dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kita harus tetap di dalam ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama,
kita mengikuti ulama yang ada isyarat dari Nabi akan kelahirannya. Jadi ada beberapa ulama ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi diisyaratkan kelahirannya walaupun tidak disebutkan namanya. Tapi kalau diteliti, dipelajari, dipahami oleh ulama-ulama setelahnya, oh berarti maksud Nabi ko ini. Oh maksud Nabi ko setelah tengok kesimpulan, setelah kita perhatikan redaksi hadisnya kesimpulan, maka ikuti ulama-ulama ini. Kenapa kita harus mengikuti ulama ada isyarat akan lahirnya dari Nabi Muhammad SAW? Berarti Nabi ridho kepadanya. Nabi ridho kepadanya. Berarti Nabi mengakui bahwa dia layak untuk mengajarkan Islam ini kepada umatnya. Yang pertama di antara ulama yang ada isyarat dari Nabi Muhammad SAW akan lahir, Imam Syafi'i. Dalam hadis Nabi dikatakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la tasubbu Quraisyan, jangan kalian melecehkan orang Quraisy. Wa inna alimaha tamlaul ardha ilman, sesungguhnya orang alim dari keturunan Quraisy ilmunya akan memenuhi dunia. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mazhab yang terbesar yang dipakai di permukaan bumi ini setahu kami mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i menguasai suatu wilayah dan tidak berdampingan dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain, mereka hidup di suatu wilayah dan didampingi oleh mazhab yang lain. Tapi kalau Imam Syafi'i, coba bayangkan Bapak yang rahmati Allah, pernahkah Indonesia atau Nusantara melahirkan selain dari mazhab Syafi'i? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, mana lagi? Filipina, semuanya itu bermazhab Syafi'i. Satu wilayah, ada orang mengaku mazhab Maliki, tidak ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada yang mengaku Hanafi, tidak ada. Kalaupun hari ini ada yang mengaku dia mazhab Hambali, tapi Hambalinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah masih dipertanyakan karena tidak sesuai dengan Hambali yang sesungguhnya. Karena Hambali yang sesungguhnya beda-beda tipis dengan Syafi'i. Pendapat lama Imam Syafi'i banyak dipakai dalam mazhab Hambali. Kenapa banyak dipakai mazhab Hambali? Karena Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Maka otomatis Bapak Ibu yang rahmati Allah, orang yang mengaku mazhab Hambali tidak akan mudah menyalahkan, menuduh mazhab Syafi'i. Tapi hari ini yang mereka orang Indonesia dari kecil sampai dewasa yang diajarkan mazhab Syafi'i tipu-tipu mengaku sebagai mazhab Hambali. Setelah itu menyalahkan Imam Syafi'i. Sedangkan pendiri mazhab Hambali sendiri bergurukan kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i diantaranya yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan alhamdulillah kita masih berpegang dengan mazhab Syafi'i atau disekolai mazhab Maliki ya Pak Ibu. Lain. Kalau kita tengok tadi cara semayangnya adalah hidup. Kalau cara semayangnya mazhab Maliki, mereka angkat tangan kemudian tidak bersedekah. Kadang mereka enggak angkat tangan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Tangannya tetap di bawah. Itu mazhab Maliki. Lah yang tadi melakukan macam itu. Anu lain Pak. Aku subuh salut ke ibunya pakai mungkin warna hijau salunya. Atau memang sepakat ya? Ikut ciri khas apa? GSSB. Alhamdulillah. Takbir. Kalau kami di dalam Bapak Ibu yang rahmati Allah, agar takbir semuanya itu bertakbir, itu kami panggil Laskar Tambusai. Kalau saya katakan Laskar Tambusai semuanya bertakbir. Kalau di situ aku yel-yelnya Bapak Ibu. GSSB, Allahu Akbar gitu. GSSB, Allahu Akbar. Nah, kalau kami di Nantu, kalau saya bilang kan Laskar Tambusai, Allahu Akbar. Seloknya supaya biar semangat harus yel-yelnya Bapak Ibu yang rahmati Allah. Atau awak panggil GSSB semua Bapak Ibu bertakbir. GSSB, Laskar Tambusai. Kami
Mina Laskar Tambusai. Tadi nak aku pakai rompi Laskar Tambusai. Besok kan berani dengan GSS sendiri. Jadi limpah lah sampainya tuh dalam-dalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ulama yang kedua, ada isyarat akan lahirnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik. Kharajan nasu fi talabil ilmi. Banyak di antara manusia keluar untuk mencari ilmu. Lam yajiduna, mereka tak menemukan aliman, orang alim. A'lama min alimil Madinah. Mereka tak menjumpai orang alim sealim daripada orang alim Madinah. Maka setelah orang alim yang hidup pada waktu itu melihat bahwa di antara mereka yang paling alim itu adalah Imam Malik, maka sehingga dia digelar dengan Imam Darul Hijrah, imam tempatnya hijrah Nabi Muhammad SAW. Maka sepakatlah ulama bahwa isyarat hadis ini tertuju kepada Imam Malik. Maka perkataan, ucapan, pendapat Imam Syafi'i dalam mensyarah menjelaskan syariat ini layak untuk kita pakai, sama dengan pemahaman Imam Syafi'i. Dan penyebaran mazhab Maliki ini itu mayoritas daerah Afrika, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Di Arab itu Skoci, di Afrika. Itu mereka banyak. Di Mesir ada. Kemudian Athaillah Al-Iskandari yang selalu kita dengar dengan karangan yang terkenal Al-Hikam, itu mazhab Maliki. Akidahnya sama dengan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulama yang ada isyarat lahir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Abu Hanifah. Lau kana al-imanu, kalau seandainya iman itu ala saraya, di atas langit, di atas bintang-bintang, layanalu, maka yang akan pertama mengambilnya rijalun aw rajulun min haula. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis ini, dia sedang bersama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang Persia. Maka Nabi mengatakan, Bapak Ibu yang rahmati Allah, seandainya iman itu tergantung di langit, maka yang pertama akan mengambilnya, dipegang Nabi pundaknya, dari golongan dia ini, dari orang-orang Persia. Dan Imam Abu Hanifah itu keturunan Persia. Di antara orang alim yang hidup pada masa itu adalah Imam Abu Hanifah. Maka hadis ini ulama sepakat tertuju kepada Imam Abu Hanifah. Maka dalam Al-Aqidah kita sama. Maka yang pertama, Pak Ibu yang dirahmati Allah, kriteria ulama yang kita ikuti, ada isyarat lahirnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan tiga ulama ini mereka lebih dikenal di bidang fikih. Adapun dalam bidang akidah, ada satu ulama, Pak Ibu yang dirahmati Allah, yang ada isyarat dari Nabi Muhammad SAW akan kelahirannya. Ketika turun surat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhallazina amanu may yartad minkum an dinihi. Hai orang-orang beriman, apabila di antara kalian ada yang murtad, ada yang kembali kepada agama nenek moyangnya, ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan di kaumin, satu kaum, yuhibbu, mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Maka para sahabat bertanya, kaum siapakah mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW memegang bahu Abu Musa Asy'ari, salah seorang sahabatnya Abu Musa Asy'ari, dari kaum dia ini. Maka lahirlah dari keturunan Abu Musa Asy'ari yang kita kenal dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, yang pendiri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mungkin awak lebih kenal dengan penyebutan akidah sifat
sifat 20. Mengenal Allah melalui sifat 20. Walaupun bukan Imam Abu Hasan Asy'ari yang menetapkan 20, dia hanya menetapkan sampai 7, kemudian dilengkapi oleh Imam An-Nasafi. Imam An-Nasafi ini yang menjadikannya sampai menjadi 20. Dan isyarat itu jatuh kepada Abu Hasan Asy'ari yang kita kenal dengan akidah Asy'ariyah. Jadi awak Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau belajar mengenal Allah menggunakan sifat 20, berarti itu akidahnya akidah Asy'ari. Jadi tetap berpegang. Walaupun Salafi, Wahabi mengatakan sifat 20 ini bid'ah. Itu seorang orang telah. Yang jelek dengan sifat 20 lebih mudah, lebih praktis kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bapak Ibu yang rahmati Allah, waktu pengajian di Kota Tengah, di SBY Kota Tengah, pernah ditanya, Pak Ustaz, lain tetangga kami dia mengaku sebagai Tuhan, atau di sekolah mengaku sebagai Tuhan, atau tetangganya. Bagaimana cara saya untuk membantahnya kalau dia bukan Tuhan? Nah, kalau apa-apa macam pun mencari membantahnya. Paling maksudnya hangko namanya, mungkin belaban Tuhan, macam itu. Ah, itu samung awaknya, bontu asap, samung. Kalau bontu asap samung pasti nu Tuhannya. Kalau bontu asap samung apa Tuhan, berarti aku Tuhan dia. Ah, berdua ada sebagai Tuhan. Itu Bapak Ibu yang rahmati Allah. Jadi waktu itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, ketika pertanyaan dilontarkan, saya terbayang langsung ke sifat 20. Lalu saya katakan, apa hafal sifat 20? Hafal. Letakkan 20 sifat itu kepada Bapak yang mengaku Tuhan tersebut. Kalau lain 20 sifat kok, padu apa itu, mau awak sama-sama kenalan awak Tuhan kadinya. Tapi kalau tidak ada 20 sifat ini, tahu salah 20 sifat kok Bapak Ibu yang rahmati Allah. Ompek sifat amela. Ompek sifat samia. Letakkan ompek sifat yang pertama kepada apa tersebut. Kalau ada 4 sifat ini pada apa itu, maka wajib awak Tuhan kaninya. Kalau awak Tuhan kan awak dapat laknat. Yang pertama, wujud. Wujud itu artinya ada. Anggaplah ada secara umum. Padahal kan ada itu di kalangan makhluk terjadi 3 tingkatan. Ada yang pertama bisa dilihat, diraba, dirasakan. Itu benda-benda termasuk awak. Itu tingkatan yang pertama. Adanya di kalangan makhluk terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama kasar, itu yang bisa dilihat, diraba dan dirasakan. Kemudian tingkatan yang kedua, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, diraba, tapi bisa dirasakan. Aku nyanyi. Nah, kan terasa. Bisa ditengok Pak. Nah, kalau bisa menengok, berartilah wali itulah. Lah putih makrifatnya. Bentuk angin itu. Ruh nanti tingkatan ketiga. Angin, ya kan? Kemudian tingkatan yang ketiga, tidak bisa dirasakan, tidak bisa diraba, dan tidak bisa dilihat. Itu dia ruh dan akal. Bisa Pak merasukan akal apa? Bisa? Tidak bisa. Aduh. Di tingkat makhluk saja Pak Ibu yang rahmati Allah, adanya makhluk 3 tingkatan. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sama keberadaannya dengan makhluk. Oh, anggaplah apa itu ada. Oh, anggaplah ada. Kalau masukkan ketiga tadi itu pun sebenarnya Pak Ibu yang merahmati Allah ini masuk yang pertama. Hebat dia yang kedua ketiga boleh itu bisa rasukan. Akal lu di mana? Kan itu Pak Ibu yang merahmati Allah. Kemudian yang kedua, wujud kidam. Apa arti kidam Ibu? Kidam tidak didahului oleh sesuatu apapun. Kini awak tanya, apa yang mengaku Tuhan itu didahului sesuatu atau tidak? Mulai ayah omaknya petampaknya boleh. Berarti kalau didahului oleh sesuatu apa, berarti dia bukan Tuhan, tapi hantu. Ada di antara Bapak Ibu yang tidak didahului oleh sesuatu? Tidak ada. Kalau masih dia didahului oleh sesuatu Bapak Ibu yang merahmati Allah, berarti tak layak dia dikatakan sebagai itu
Tuhan. Sedangkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh sesuatu apapun, maka layak dia dijadikan sebagai Tuhan. Itu yang kudu sampean lah layak apa dijadikan sebagai Tuhan. Kemudian yang ketiga, wujud kidam bako. Apa arti bako? Kekal. Apa itu kekal? No pak ada dari soniknya betang. Kekal. Kekal itu tidak terjadi perubahan. Ini menjadi perubahan. Dari bayi, kanak-kanak, remaja, kemudian dewasa, jadi atuk-atuk. Ada. Apakah dia tetap seperti dia bayi? Tidak. Kalau dia tetap dari awal sampai akhir tidak adanya perubahan, baru layak dikatakan sebagai Tuhan. Berarti apa yang tadi itu tidak layak dikatakan Tuhan karena terjadi perubahan. Dulu tidak bergigi, kemudian bergiginya. Kini punlah tangga giginya. Nah, berarti no kekal. Gigi sampai no kekal. Apalagi nyawa besok. Cabut. Nah, bisa jadi Tuhan. Berarti yang ketiga saja Bapak yang rahmati Allah tak layak. Terakhir yang kompek sampai kompek melah. Apa yang keempat? Mukhalafatu lihawadisi. Berbeda dengan makhluknya. Apa itu sama dengan awak? Mau sama. Kalau sama berarti tak layak dijadikan sebagai Tuhan. Jadi apa itu kesimpulannya? Hantu. Jadi no payah Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kalau ada yang mengaku sebagai Tuhan, letakkan 20 sifat. Dan 20 sifat ini Bapak Ibu yang rahmati Allah bukan untuk kita saja. Maaf cakap Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau berdebat dengan non-muslim, letakkan 20 sifat kepada Tuhannya. Yakin kurontok sadunya. Dewa dewi yang di India itu jatuh bisa jadi Tuhan. Yang di Cina dewa dewinya jatuh, tak bisa dikatakan sebagai Tuhan. Itu hebatnya ulama dulu untuk menjaga, memelihara iman kita kepada Allah. Datang Wahabi, datang Salafi, sebaiknya belajar sifat 20 bid'ah dan haram. Aku wajar orang itu mengatakan Tuhan itu mana? Duduk katanya. Di mana duduknya? Di aras. Ada. Kalaulah duduk berarti sifat makhluk. Kalaulah sama dengan makhluk, maka tidak layak dikatakan sebagai Tuhan. Aku pahami Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau kita tidak mengenal Allah ini melalui sifat 20. Aku pertahankan itu. Khalifah-khalifah, guru-guru kami, mursyid-mursyid kami, ajarkan kepada anak murid kita sifat 20. Kokohkan dengan sifat 20. Sifat 20 ini kenapa diajarkan, disuluk-suluk Bapak Ibu yang rahmati Allah? Sangat penting. Kalau nggak diajarkan sifat 20 itu banyak beko yang dalam zikirnya mengaku sebagai Tuhan. Contoh Abdul Qadir Jailani ketika dia sedang berzikir datang berbentuk cahaya. Hai Abdul Qadir Jailani, akulah Tuhanmu. Karena dia berbentuk cahaya, yang cahaya tadi berbicara. Allahu nurun, Allah itu cahaya. Maka akulah Tuhanmu. Orang awam ketika disampaikan seperti itu kemudian dapat dia penggalan ayat tentang Allah nur, Allah itu cahaya, pasti dia percaya. Tapi kalau dasar belajar sifat 20, tidak mungkin engkau Tuhanku. Karena apa? Mukhalafatu lihawadisi. Tuhanku berbeda dengan makhluk. Bukan berbentuk cahaya, bukan berbentuk bayangan, bukan berbentuk hantu. Ini adalah engkau bukan Tuhan. Maka ketika berzikir itu perlu belajar sifat 20. Tiba-tiba datang suara. Hei rahmat taufik, akulah Tuhanmu. Apa itu? Apa yang kau minta akan kulakukan. Bagi orang yang berpikir nak jadi dukun pasti itu. Ada. Tapi kalau belajar sifat 20, Allah itu tidak bersuara seperti makhluk. Karena suara itu sifat daripada makhluk. Dari situ saja orang yang belajar sifat 20 pasti bisa dia menjaga imannya kepada Allah. Tidak mudah dia dikicu Bapak Ibu yang berahmat Allah. Maka isyarat lahirnya Abu Hasan al-Asy'ari itu sudah disebutkan dalam hadis Nabi. Maka peganglah akidah ahlu sunnah yang diprakarsai, yang diasaskan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang kita kenal dengan akidah Asy'ari. Kemudian Bapak Ibu yang rahmat Allah, kriteria yang kedua. Aku tengoklah siang Bapak Ibu. Lanjut atau tidak?
Atau kereta apinya minggu depan, boleh kan? Apa ibu yang dirahmati Allah? Kriteria yang kedua, apa ibu yang dirahmati Allah? Ulama yang kita ikuti, ulama yang mengalir darah Nabi di badannya. Ulama keturunan Nabi yang mereka betul-betul berpegang kepada ajaran datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam hadis Nabi mengingatkan kepada kita, ana tarikun sakalaini, aku meninggalkan dua perkara. Yang pertama, awwaluhuma, yang pertama kitabullah. Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Wasani, yang kedua, ahlu baiti, keluarga. Kemudian uzakirukum, aku ingatkan kepada kalian untuk berpegang kepada keluarga. Maka kalau ada ulama yang lain yang dia merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka layak untuk kita ikuti. Kecuali lah nyanyi-nyanyi dulu ya Pak Ibu yang dirahmati Allah. Dan rata-rata Pak Ibu yang dirahmati Allah, pendiri tariqat itu bersambung kepada Nabi. Tariqat Saziliyah, namanya juga Abu Hasan Asy-Syadzili, Al-Hasani belakang, berarti dari keturunan Hasan. Jadi kalau kita mau melihat keturunan Nabi itu dari kalangan ulama, tengok namanya yang terakhir. Kalau tertulis Al-Hasani, berarti dia keturunan Hasan. Kalau Husaini, berarti keturunan Husain. Syekh Abdul Qadir Jilani itu juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan banyak di antara ulama-ulama kita, dan saya tidak hafal, dan mereka juga keturunan Nabi. Termasuk Syekhul Azhar sekarang, Ahmad Thayyib, itu keturunan Nabi. Ada ahli tafsir, Syekh Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir abad 21. Dia juga keturunan Nabi. Jadi kalau tengok belakang namanya Al-Hasani, berarti keturunan Nabi. Husaini berarti keturunan Husain. Maka ikutilah Pak Ibu yang rahmati Allah. Kalau yang datang dari Yaman, datang dari Tarim, Hadramaut, mereka biasa disebut dengan Habib. Maka sampai ke Indonesia ada sebagian mereka dikenal dengan Habib. Tidak semua keturunan Nabi dipanggil Habib. Yang keturunan Nabi yang dipanggil Habib, yang mereka digolongkan kepada ulama. Mereka lagi datang premannya, keturunan Nabi, aku kok Habib kok. Bisa dipanggil Habib tuh. Kenapa? Dia tidak mengikuti Habibina Muhammad SAW. Tapi kalau dia mengikuti datuknya Nabi Muhammad SAW, maka kita panggil Habib. Habib apa artinya Pak Ibu? Kekasih. Karena kita panggil dia kekasih disebabkan oleh darah Nabi yang kita kasihi, kita sayangi mengalir dalam tubuhnya. Maka kita panggil dengan Habib. Jamaknya Habib. Ikuti yang keturunan Nabi. Kemudian yang ketiga, Pak Ibu yang rahmati Allah, kriteria ulama yang ketiga yang harus kita ikuti, ulama yang hidup di 3 abad pertama. Khairu qarni, sebaik-baik abad, sebaik-baik generasiku, kata Rasulullah SAW, adalah yang hidup bersama denganku. Summa yalunahu, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, berarti 3 abad. Dan ulama yang kita sebutkan tadi, yang ada isyarat dari Nabi akan kelahirannya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, mereka hidup di 3 abad yang pertama. Jangan Bapak Ibu terkicuh, tertipu, yang mereka mengatakan kami mengikuti ulama salafus soleh, yang dikatakan salafus soleh yang 3 abad pertama. Setelah kita tanya
siapa ulama yang tiba abad pertama yang kalian ikuti? Mengikuti pemahaman siapa? Paling disebutnya Beko Albani. Kemudian disebutnya Bin Bas, disebutnya Beko Utsaimin, Saleh Fauzan, Al-Jazairi, Abu Bakar Al-Jazairi. Itu hidup sama dengan di abad awal. Tapi orang itu mengatakan mereka inilah yang mempunyai pemahaman salafus saleh. Mana lebih paham mereka daripada yang betul-betul hidup di zaman salafus saleh? Pastilah yang hidup di zaman salafus saleh. Bisa lu menuncik, Pak? Aduh, menuncik. Mana kalau bisa menuncik? Aduh. Jadi kalau mereka mengatakan salafus saleh siapa yang kalian ikuti? Ibnu Taimiyah katanya. Kemudian Ibnu Qayyim, ini mereka hidup 600-an ke bawah. 600-an. Kalau yang kita ikuti 300 fatih. Ulama yang kita sampaikan tadi beberapa ulama namanya. Tapi kalau disebutnya pemahaman siapa, salafus saleh melalui siapa? Albani artinya. Kami mengikuti Imam Syafi'i. Mana yang hebat Imam Syafi'i dan Albani? Hebatlah Imam Syafi'i. Pernah kita dengar Albani hafal hadis? Nah, Imam Syafi'i jelas hafal hadis. Tahu saya Imam Syafi'i, yang level bawah aja lah Ibnu Hajar Asqalani. Ulama mengakui dia sebagai Amirul Hadis, Amirul Mukminin fil Hadis, Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Jadi kalau dikumpulkan ulama-ulama hadis, hanya yang jadi ketuanya Pak Imam rahmati Allah. Mana hebatnya daripada Albani? Hebatlah mengajar Asqalani. Kalau orang cerdas berpikir yang baik pasti mengambil yang lebih hebat. Betul apa itu? Jadi yang kita ikuti apa Ibu yang rahmati Allah, ulama yang hidup di 3 abad pertama. Kemudian yang keempat, kriteria ulama yang kita ikuti, ulama yang diikuti oleh mayoritas ulama. Ulama yang kita ikuti, ulama yang diikuti setelah itu oleh mayoritas ulama. Karena Bapak Ibu yang rahmati Allah, dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Inna ummati, sesungguhnya umatku, la tajtami'u, tak akan berkumpul, ala dhalalatin, dalam kesesatan." Kalau ulama sudah berkumpul, mayoritas mereka satu pemikiran, satu pemahaman, kiru-kiru sosek atau nak Bapak Ibu yang rahmati Allah. Iza waqa'a ikhtilafan, apabila kalian menemukan perselisihan, wa iza ra'aitum ikhtilafan, apabila kalian bertemu perselisihan di antara umat ini, alaikum bisawadil azam, hendaklah kalian bersama mayoritas. Hendaklah kalian bersama mayoritas. Yang mayoritas hari ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Salafi Wahabi itu ada sempalan kadang mengatakan Pak yang rahmati Allah, mayoritas itu tidak bisa dijadikan patokan kebenaran. Betul, tak bisa dijadikan patokan kebenaran. Apalagi yang skoci macam kalian, lebih tidak bisa dijadikan sebagai patokan kebenaran. Yang banyak saja tidak bisa dijadikan patokan kebenaran. Aku melihat kalian yang skoci. Hanya sekian persen di dunia ini, hanya berkelompok sedikit sesama belanda bercokal. Ada. Sedang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu antara Hanafi, Maliki, antara Maliki dengan Syafi'i tidak pernah bercokak. Sesama mereka bercokak Pak Ibu yang rahmati Allah. Karena percaya, Pak Ibu yang rahmati Allah, bukan baru nama. Solat di RJ, nah solat situ ikut pengajian berapa kali, ikut kalau dia berdarda, itu pasti beda. Ikut kalau dia Umar bin Khattab. Ustaz sekolah yang kita kenal, boleh mengisi pengajian di masjid A. Ini hanya bisa masjid B. Kalau Ustaz awak di mana sama bisa, itu buktinya kita tidak terjadi perselisihan di antara kita. Antara satu Ustaz dengan Ustaz mereka satu masjid, setelah itu masjid yang baru, itu cocok dengan kawannya itu. Ustaz sama Ustaz bikin pesantren, cocok nih itu, pindah ke pesantren yang baru. Itu terjadi di kalangan mereka. Ada. Maka ikutilah yang banyak, Pak Ibu yang merahmati Allah. Ikuti yang banyak. Imam Syafi'i, ulama setelah beliau banyak yang mengikutinya. Imam Malik banyak setelah itu. Imam Abu Hanifah banyak.
Apakah ada di antara mereka bodoh? Pasti tidak. Kalau adalah salah pemahaman Imam Syafi'i, pasti ada yang membenarkan di antara ulama-ulama yang besar itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak mungkin mereka sepakat dalam kesesatan. Maka ikutilah ulama yang diikuti oleh ulama mayoritas setelahnya. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ibnu Hajar Haisami, Imam Suyuti. Jadi kalau imam Syafi'i, imam dan mazhab Syafi'i, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka ahli hadis dan juga ahli fikih. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Arba'in Nawawi, itu disusun oleh Imam Nawawi, dan dia mensyarah Sahih Muslim. Abu jilid-jilid. Ini ahli hadis dan ahli fikih. Kalau pernah dengar kitab Bulughul Maram, itu Ibnu Hajar Asqalani. Kalau kita pernah dengar Adabul Mufrad, itu yang disusun diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kami Bapak Ibu yang rahmati Allah, di masjid kami, di Masjid Jami itu one day one hadis. Satu hari satu hadis. Jadi elok dibuat di situ Bapak Ibu yang rahmati Allah. Ulama-ulama awak banyak, ustaz-ustaz awak banyak. Kami dulu awal kami bacakan Arba'in Nawawi, habis 2 kali khatam. Kemudian kita lanjutkan kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh Imam Suyuti, habis. Kalau kitab Lubabul Hadis ini bagus dibacakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memotivasi kita datang ke majelis ilmu dan duduk dengan ulama. Dalam hadis itu masih ingat saya, man nazar aliman, barang siapa yang melihat orang alim, fafariha, kemudian dia senang melihat orang alim tersebut, khuliqa min tilka nazrati, kemudian Allah ciptakan dari pandangan senangnya kepada ulama tersebut malakan, satu malaikat. Untuk apa diciptakan malaikat ini dari pandangan kita Bapak Ibu yang rahmati Allah? Karena melihat orang alim, yastaghfirunahu, dia akan meminta ampun kepada orang yang dilihat tersebut sampai hari kiamat. Nah, kini ibu-ibu omah lah beberapa kali menengok orang alim itu dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Kalau ulun mulai dari pagi kok, mana ulama tengok sonan, Allah panjangkan umur. Lahir langsung satu malaikat. Malaikat itu minta ampun kepada umat sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang memandang ulama, memandang ustaz, memandang imam, memandang mursyid dengan pandangan sinis, rugi. Khawatir lahir jin dari pandangannya, lahir setan. Itu yang akan selalu menggoda. Menengoknya sama Pak Ibu yang rahmati Allah, lahir malaikat. Apalagi duduk. Manjalasa aliman, barang siapa yang duduk dengan orang alim, ka'anna jalisun ma'i, kata Nabi, seolah-olah dia duduk bersama dengan. Jadi duduk dengan orang alim itu, kata Nabi, seolah duduk dengan dia. Dan orang yang duduk bersama Nabi, maka duduk nanti di akhirat bersama. Maka sering-seringlah duduk dengan ulama. Salah satu jalan yang paling mudah adalah mendatangi majelis ilmu. Habis Lubabul Hadis yang dikarang disusun oleh Imam Suyuti, habis. Itulah 2 kitab. Kemudian kami masuk kepada Adabul Mufrad. Adabul Mufrad tentang adab seorang muslim dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak. Nah itu. Kemudian hak kita sama muslim. Kemudian dengan hewan, lingkungan, itu ada dalam kitab Adabul Mufrad. Habis, alhamdulillah, habis dibacakan. Kemudian sekarang kami kitab Bulughul Maram. Itu sudah masuk ke bab sujud sahwi. Nah itu, sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Nah itu kitab Bulughul Maram yang disusun, yang diriwayatkan oleh Imam Bapak Ibu. Nah itu lantar ikut ngajian itu dah. Kalau tahu, imam kitab apa yang disusun oleh Ibnu Hajar Asqalani. Hadis berkaitan tentang hukum-hukum. Kalau Arba'in Nawawi, kemudian Lubabul Hadis,
Kemudian adabul mufrad, itu berkaitan tentang interaksi kita sesama manusia. Sikap kita sesama kita. Kalau disebut bulughul maram, kitab hadis yang berisikan hukum. Aduh. Jadi kalau nak tahu hadis-hadis tentang hukum-hukum, baca kitab bulughul maram. Itu kalau kami didalu-dalu lah sampai bab sujud sahwi. Itu 1 hadis, 2 hadis. Kalau pendeknya sampai 3 hadis. Kalau tambah pendeknya 5 hadis. Tapi kalau panjangnya 1 hadis. Karena biar agak keren Bapak Ibu yang rahmati Allah, biar meyakinkan kepada jamaah, no dibawa kitab tu doh. Tidak dibawa kitab. Dibaca dulu dihafal. Atau enggak bacakan, sampaikan. Sebab kalau dibawa kitab tu beko, kata jamaahnya, ustaz kami nak hafal. Bawa pula laptop. Mati lampu macam tadi tu. Habislah ilmunya. Walaupun hafalnya hanya sesaat itu saja, tanya kinilah ruku. Sudah ruku. Setidaknya pernah kita hafal, pernah kita baca apa yang rahmati Allah. Besok kita baca lagi, dia akan ingat kembali. Jadi yang keempat, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ulama yang kita ikuti adalah ulama yang diikuti oleh mayoritas ulama yang lain. Kemudian yang terakhir, ini kosong, lagi waktu lah. Aku tahu ya, kamu geser apa? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aku kadang sengaja ulang-ulang. Sebab aku sekalinya pantai ulang itu. Di mana-mana kota tengah itu, kadang sampai jam 7. Lanjut. Kalian kan sesekali undang punya. Jadi kau habiskan tadi. Lah habis besok, kalau undang lain bisa lihat ilmu lah habis. Yang terakhir Bapak Ibu yang rahmati Allah, ikuti ulama yang tidak suka membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan, menyesatkan umat Islam. Karena bahaya Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau tidak tepat sasarannya, sesat itu kembali kepada dia. Kalau tidak tepat syirik yang dia tujukan itu, maka kembali kepada dirinya. Kalaulah kembali kepada dirinya Bapak Ibu yang rahmati Allah, bukan kita yang mengelompokkan nanti di akhirat, tapi Allah yang akan mengelompokkannya. Kau cocoknya di naun, karena kerja kau mengkafirkan, mensyirikkan umat Islam. Salah satu di antara yang disiriknya kita ini, Bapak Ibu suka ziarah kubur. Syirik. Di Sobat Iran itu penyembah kubur. Ibu-ibu kalau ziarah kubur menyembah kubur. Tepat nak sasarannya dia mengatakan kita syirik. Kalau nak tepat sasarannya kembali kepada dirinya. Maka jangan ikuti ulama-ulama yang suka mensyirikkan. Tawasul syirik. Kalau kelipah itu kalau disuruh berdoa ila hadratin Nabi Mustafa itu tawasul. Jadi orang Rokan Hulu ini Bapak Ibu yang rahmati Allah ahli syirik sadunya, termasuk Imam Godang sesuai dengan padatnya. Itu. Kalau berdoa bijahi Sayyidah Muhammad, dihormati Sayyidah Muhammad, itu tawasul namanya itu. Itu syirik kata orang itu. Maka pernah Pak Imam Godang tadi ngirim sama aku. Dikirimnya orang Rokan Hulu Bapak Ibu yang rahmat. Dikirimnya, kami sedang belajar tauhid. Kebetulan tompeknya belajar itu di sebuah orang itu Surau Suluk. Sedangkan orang Suluk sedang melakukan kebid'ahannya. Video itu. 3 hari setelah itu kita tengoklah dihapusnya. Itu sobatnya Pak Ibu yang rahmati Allah. Jadi orang-orang Suluk itu ahli bid'ah. Itu dong, itu kelipah-kelipah. Jadi kami ketika mereka mengatakan seperti itu, tergeraklah hati kami untuk menegakkan hujah kita. Bahwa apa yang kita lakukan selama ini bukan bid'ah, tapi sunnah Nabi. Kita tegakkan. Bukan berarti kita kafirkan mereka, kita sesatkan mereka. Tidak, dari awal sampai terakhir tidak ada saya katakan mereka sesat. Tapi kita tunjukkan dalil kita. Ini dalil kita, ini dasar kita. Apa dasar kalian zikir berjamaah? Kita sebutkan inna raf'as sauti bizikri
mengangkat suara dengan berzikir setelah sholat 5 waktu sehari semalam, kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah berlaku sejak zaman Nabi. Ada dalilnya. Aku dalil kami. Jangan kan bid'ah kayu le. Tetap di bid'ah orang tu. Mau tu pas suka namanya le. Siapa yang suka bid'ah tu Wahabi. Siapa yang suka bid'ah waktu Salafi. Bukan awak bid'ahkan pula mereka, tapi awak sebut namanya supaya umat ini bisa berhati-hati. Kalau berhadapan dengan ini, oh itu pemahamannya. Kalau berhadapan dengan kelompok ini, oh ini pemahamannya. Kalau ini apa? Kalau Allah, kalau Rasul ini. Yang kami sampaikan firman Allah dan sabda Nabi. Akhirnya umat awak pun terpengaruh, terpapar. Padahal yang disampaikannya itu pemahaman menurut akalnya sendiri, bukan mengikuti ulama salafus saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.